Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah, dalam bukunya Hamlut Dakwah Al-Islamiyah Wajibat Wasifat, Mahmud Abdul Latif Waidah menjelaskan bahwa mengemban dakwah atau hamlut dakwah terdiri dari dua kata, yaitu mengemban atau hamlun dan dakwah atau ad-dakwah. Mengemban adalah satu hal dan dakwah adalah hal yang lain. Dakwah bisa dimaknai sebagai sekumpulan pemikiran dan hukum-hukum syariah, yakni Islam itu sendiri secara keseluruhan. Adapun mengemban, pada dasarnya sama dengan menyampaikan atau tabligh. Karena itu, mengemban dakwah atau hamlud dakwah bisa didefinisikan sebagai menyampaikan kepada manusia berbagai pemikiran dan hukum-hukum syariat Islam. Pemirsa Baitul Ilmi TV, setiap pengemban dakwah wajib istiqomah atau teguh dalam mengemban dakwah. Ia tidak boleh berpaling sedikit pun dari mengemban dakwah walaupun dari dakwahnya tadi. Dan setiap upaya melalaikan keduanya adalah dosa. Yang pertama terkait dengan kewajiban istiqomah dalam mengemban atau tabligh. Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am ayat 34 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Sungguh telah didustakan pula para rasul sebelum kamu, namun mereka tetap bersabar dan atas pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan atas mereka hingga datang pertolongan Allah. Dalam ayat ini secara tersirat Allah memerintahkan kepada Rasul SAW agar tetap sabar dan istiqomah dalam mengemban atau tabligh, meskipun dihadapkan pada berbagai pendustaan dan penganiayaan orang-orang kafir yang menentang dakwah beliau. Sebab memang demikian pula yang dialami oleh para rasul sebelum beliau. Dan masalahnya sederhana. Mengemban dakwah adalah menyampaikan ide-ide dan hukum-hukum baru yang biasanya bertentangan dengan ide-ide, hukum-hukum bahkan tradisi lama yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, wajar jika dakwah yang hak sering dihadapkan pada penentangan masyarakat yang merasa terusik dengan dakwah. Inilah sunatullah yang berlaku dan dialami para rasul terdahulu dan para pengikutnya, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, serta tentu para pengemban dakwah yang istiqomah mengikuti jejak langkah mereka dimanapun dan kapanpun. Yang kedua terkait dengan istiqomah di dalam dakwah, yakni konsisten dalam memegang teguh ide-ide dan hukum-hukum syariah. Dalam hal ini, setiap pengemban dakwah haram untuk melenceng sedikit pun dari ide-ide dan hukum-hukum syariah tadi. Sayangnya, tidak sedikit pengemban dakwah yang tidak istiqomah dalam dakwahnya. Misal, betapa banyak pengemban dakwah yang menyimpang dari ide-ide dan hukum-hukum syariah, entah karena kedangkalan pemahaman mereka atau karena sikap pragmatis mereka. Mereka tidak lagi menyerukan Islam dalam wujud yang utuh sebagaimana yang diserukan Rasulullah SAW. Bahkan mereka tidak berani secara tegas menyerukan syariah. Sebaliknya, mereka malah menyerukan ide-ide dan hukum-hukum sekuler yang bertentangan dengan ide-ide dan hukum-hukum Islam seperti demokrasi, HAM, pluralisme, nasionalisme, dan lain sebagainya. Padahal Allah SWT sendiri telah mengancam keras kekasihnya, yaitu baginda Rasulullah SAW, seandainya beliau menyerukan apa yang tidak diperintahkan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Haqqah ayat 44-46, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin
summa laqata'na minhul watin, yang artinya seandainya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya kami benar-benar akan memegangnya pada tangan kanannya, kemudian memotong urat tali jantungnya. Masya Allah. Yang lebih parah lagi, pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah, banyak pengemban dakwah yang tidak sabar segera ingin meraih kemenangan, bahkan menjerumuskan diri dalam kancah sistem kufur. Dan tidak aneh jika kemudian ada partai Islam yang lebih konsisten menyerukan demokrasi ketimbang menyerukan penerapan syariah Islam, karena khawatir partainya tidak laku dalam pemilu, berkoalisi dengan partai sekuler, atau memproklamirkan diri sebagai partai terbuka yang memungkinkan orang-orang non-muslim pun bisa menjadi anggota, bahkan pengurus partai, demi meraih konstituen sebanyak-banyaknya. Padahal jika mereka konsisten memperjuangkan Islam, itu tidak mungkin mereka lakukan. Sebabnya, mustahil orang-orang kafir akan memperjuangkan Islam, padahal mereka sendiri mengingkari Islam. Pemirsa Baitul Ilmi TV, mungkin dengan semua itu mereka menyangka akan meraih kemenangan. Jika kemenangan yang dimaksud adalah berhasilnya partai Islam atau para kadernya duduk di kursi kekuasaan, itu mungkin saja. Namun, jika yang dimaksud kemenangan adalah berdaulatnya ideologi Islam yang terwujud dalam penerapan syariahnya secara total oleh negara, maka itu hanya mungkin diraih dengan keistiqomahan dan keteguhan dalam mengemban dakwah, apapun resikonya. Wa ma taufiqi illa billah, ihdinas siratal mustaqim, wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.